kepada hikamnya Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala. Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darin amin ila anqal. Al-hikmatu tasi'atu wal khamsun ba'dal mi'ah ya. Hikmah yang ke-159. Man 'arafal haqqa. Barang siapa yang sudah kenal Allah. Arafa kenal, mengetahui Allah. Syahidahu fi kulli syai'in, akan menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Bab ma'rifatullah. Kalau kita belajar ilmu akidah, bagaimana kita bisa kenal Allah? Kita mengetahui Allah bukan dengan melihat zat-Nya, bukan. Tapi kita melihat Allah dari makhluknya. Atharu rahmati, atharu qudratihi. Kuasa Allah yang tampak pada makhluknya. Kuasa Allah yang tampak. Kasih sayang Allah yang tampak pada makhluknya. Maka dengan mengenali sifat-sifat Allah hubungannya dengan makhluk. Allahur Rahman. Yarham ibadah. Allah Maha Kasih. Bagaimana kita mengenal Allah Maha Kasih? Maha Kasih dengan hambanya. Al-Qadir Maha Kuasa pada hambanya. Maka untuk ma'rifatullah itu mengenal Allah dengan mengenali sifat-sifatnya. Ada melihat zatnya tidak. Nggak akan mampu kita. Maka dengan memahami sifat-sifat Allah dengan akalnya, lalu dengan hatinya, itu menghantarkan atau menyampaikan seseorang kepada ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Karena dia benar-benar memahami sifat-sifat Allah. Lalu merasakan bagaimana sifat-sifat Allah dengan makhluk-makhluk Allah. Sifat qudrah dengan makhluk Allah, sifat rahmah dengan makhluk Allah. Dan sifat-sifat yang lainnya. Maka syahidahu, seorang yang ma'rifatullah akan menyaksikan Allah, biarpun tidak melihat zat Allah, tapi akan menyaksikan Allah fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu yang bertebaran di muka bumi ini yang disaksikannya. Itu maqam musyahadah atau syuhud. Dalam istilah lain disebut dengan wahdatul syuhud. Bukan wahdatul wujud. Wahdatul wujud tidak dibenarkan. Yang adalah wahdatul syuhud. Tidak melihat apapun yang ada di semesta kecuali yang dilihat adalah Allah. Tidak melihat gunung menjulang tinggi kecuali dia bertasbih. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan gunung. Tidak melihat bintang pun demikian. Tidak melihat lautan. Tidak melihat debur ombaknya. Ikan di dalamnya. Dan bermacam-macam yang disaksikan membawanya untuk selalu melihat Allah. Tidak melihat semut kecil yang berada di dalam tanah kecuali ingat Allah. Subhanallah, subhanallah. Ini. Itu maqam. Maka dengan itu ilmu akidah yang dimatangkan. Sehingga awal kewajiban seorang muslim mukmin adalah ma'rifatullah. Mengenali Allah. Dan mengenali Allah ini ada martabatnya. Kalau sudah martabatnya tinggi, maka ma'rifatullah, arif billah, kenal Allah, sehingga maqam-maqam wahdatus syuhud tadi. Wahdatus syuhud adalah tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Di balik itu semuanya, bukan Allah di baliknya, tidak, maknawi. Ma nadhartu bi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi aw qibalihi aw fihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Tafakkur. Nah, di saat dia sudah mengenali Allah, sifat-sifat Allah, menyaksikan Allah dalam segala sesuatu yang mereka saksikan dari makhluk Allah yang bertebaran di muka bumi ini, akan menghadirkan hati hamba tersebut punya mahabbah kepada Allah secara otomatis.
Sehingga ahlul ma'rifah pasti ahlul mahabbah lillah. Akan sampai. Artinya bukan dipisahkan, bukan ahli ma'rifah tidak akan kenal mahabbah kepada Allah, tidak. Ini ada kesinambungan. Karena sudah kenal Allah, maka menjadilah dia punya mahabbah kepada Allah. Sehingga tidak ada makom mahabbah ini kecuali dahulu makom ma'rifah. Dan kalau orang sudah sampai makom ma'rifah, mau tidak mau dia akan sampai makom mahabbah. Tapi pintunya melalui pintu ma'rifah. Mengenal Allah. Kemudian di sini disebutkan man faniya bihi ghaba an kulli syai'. Ini makom juga. Makom fana. Man faniya wa man faniya bihi, barang siapa yang fana. Fana itu hilang. Dia tidak menemukan dirinya, tapi kenapa? Karena sudah tenggelam di dalam lautan makrifat kepada Allah. Sehingga yang dilihat hanya Allah. Sampai yang lain gaib darinya. Ghaba an kulli syai'. Dia tidak bisa, tidak melihat selain Allah sudah. Ini maqam. Cuman oleh Imam Ibn Athaillah disebutkan di sini, biarpun bukan tujuannya. Jadi setelah orang sampai maqam ma'rifah, ada yang maqam ma'rifah itu sampai dia sendiri tidak bisa mengenali diri dia sendiri, tidak. Memang kalau maqam ma'rifah adalah mengenali Allah dengan sifat-sifat Allah, hubungannya dengan makhluk Allah. Sehingga ini makom tinggi sekali, itu makom yang pertama itu. Wahdatus syuhud. Adapun makom yang ini, makom fana ini adalah makom wilayah, makom besar di hadapan Allah. Tapi makomnya anbiya, makomnya aulia tingkat tinggi adalah bukan makom ini. Sebab kalau sudah orang makom fana ini, dia tidak bisa urusan dengan manusia. Dalam bahasa lain istilah wali majdzub. Majdzub sudah ditarik di dalam kecintaannya kepada Allah sehingga dia lupa kalau dia adalah harus urusan dengan manusia. Ini dimasukkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari karena apa? Biasanya makom ma'rifah itu ada makrifah. Orang yang sampai makom ma'rifah kenal Allah tapi dia masih normal urusan dengan manusia. Anbiya seperti itu. Karena apa? Dia punya kewajiban untuk irsyad, memberikan petunjuk kepada orang. Hidayah, bimbing. Tapi makom yang ini makom fana tidak. Mereka tidak bisa membimbing. Majdzub, orang yang terlihat dia. Majdzub, makomnya tinggi di hadapan Allah, tapi dia pada manusia adalah dia seperti orang gila. Bahkan marfu' kholam, tidak dosa. Karena apa? Dia sudah hilang dengan urusan dengan makhluk Allah. Karena sudah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Bisa jadi tiba-tiba dia membuka bajunya dan sebagainya, tapi bukan dibuat-buat. Tiba-tiba dia tidak menyadari itu semuanya, karena sudah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Maka dengan orang majdzub ini, kita harus dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, dengan orang majdzub, jangan mencaci, jangan mengolok, karena bisa jadi itu adalah benar-benar kekasih Allah. Majdzub, mungkin wali majdzub. Ada orang dilahirkan dengan keanehan, dia hanya senang zikir dan sebagainya. Yang kedua adalah urusan dengan wali majdzub ini, jangan diikuti dia. Dan jangan belajar darinya. Bukan untuk belajar. Mungkin kita pernah dengar seorang wali yang subhanallah dengan bajunya yang terus seperti orang yang tidak bisa kita ajak diskusi, ngobrol. Majdzub mungkin saja itu. Tapi bukan kepada mereka kita belajar. Kita hanya kita harus husnudzon saja kepada mereka. Kalau datang pada orang majdzub mau belajar bawa kitab ya. Orang majdzub jadi wali, tapi yang ikut jadi gila ini. Karena bukan untuk diikuti. Imamul Aulia baginda Nabi Muhammad SAW makamnya makam syuhud. Sehingga bagaimana kelembutan mereka dengan sesama. Tapi dengan orang. Kalau wali majdzub tidak. Berbuat zalim juga. Tidak bisa disifati zalim dan sudah. Seperti orang gila, tapi bukan gila, tapi kekasih Allah dia. Sehingga jangan Allah, jangan caci. Tapi di sisi lain jangan diikuti. Sudah.
Husnudon saja. Perlu makan kita bantu makan dan sebagainya. Bukan untuk belajar. Dan bahkan juga bukan untuk minta doa. Oh, dia majtub. Akalnya sudah dicabut oleh Allah dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang pernah mendengar wali majtub, ada wali majtub waktu majtuban. Biasanya pemalas, malas belajar di pondok, keluar bingung, nggak ada yang ngerumunin dia, bro, jadi wali majtub. Tapi ngeliat duit melek dia. Lihat perempuan cantik sadar dia. Duit melek. Giliran anu majtub, mengaku majtuban. Kalau majtub hakiki enggak dunia. Dikasih duit, kasihkan orang lagi. Wong dia enggak urusan dengan dunia. Kita pada waktu sudah lama sudah meninggal. Mendengar cerita tentang seorang majtub, memang betul majtub. Majtub kita ngelihat, kita datang, betul di saat kasih duit sama orang ya, yang beruntung yang di belakangnya, kasih duit, kasihkan. Perilakunya aneh, nggak bisa diikuti. Tiba-tiba di tengah pasar ada perempuan dipukuli, mohon maaf bokongin, pukuli. Meteng, hamil. Rupanya dari lama dia rindu untuk hamil. Setelah pulang ke rumah, subhanallah, beberapa minggu kemudian hamil beneran. Nah, ini kan, cuma dia memang bukan karena dia perempuan cantik dikejar begitu, sudah itu Allah yang atur. Tiba-tiba di per 1, 2, 3, 4, per simpang 5. 1, simpang 5. Itu kan ada orang jual buah. Orang jual buah dan sebagainya. Dia malam jam 11 atau jam 1 malam begitu. Tiba-tiba keluar beliau itu bawa tongkat. Dipukuli orang jualan. Minggir. Suruh minggir. Ya dipukuli pada minggir. Ada yang maksa enggak mau, betul. Yang pergi, setelah tak lama kemudian truk masuk. Truk. Yang enggak mau pergi mati. Jadi kan itu perilaku itu kan dibimbing oleh Allah. Tapi memang insya Allah orang begitu adalah kekasih Allah. Karena apa? Tidak ada hubud dunia, hubul jah. Datang siapa saja sama. Itu baru tanda majtub beneran nih, majtuban ini. Anaknya kiai malas belajar, waduh repot. Saudara saya alim tapi susah cari fulus. Sudah saya majtub, Allah. Majtub palsu. Ada majtuban. Majtub bukan dibuat-buat, Allah ambil itu. Allah tarik. Selesai kita tinggalkan wali majtub. Bukan untuk belajar, bukan untuk minta doa, khusnudzon saja. Kita kembali orang yang makomnya makom sadar, syuhud. Kemudian yang ketiga, orang wali majtub makom mahabbah. Dua-duanya dari orang yang makom makrifah kepada Allah, lalu dia masih dalam sadar urusan dengan manusia, dengan yang majtub sama-sama ini. Mahabbah, kecintaan kepada Allah mengalahkan semuanya. Jadi orang kalau sudah makrifah akan munculkan kecintaan. Makrifah kepada Allah. Sehingga makrifah kepada Allah, makrifah bil aqli. Ada makrifah bil aqli, yaitu kita belajar ilmu tauhid, makrifah bil aqli. Tapi belum tentu orang yang pakar tauhid itu hatinya sejuk di saat berzikir, belum tentu. Makanya nggak cukup. Imam Ghazali itu adalah jago dalam urusan dialog, ilmu mantek. Beliau mahir dalam falsafah sampai meruntuhkan kerancuan-kerancuan para filosof. Dengan kecerdasannya beliau dalam Muqaddimah Risalah atau Muqaddimah Risalah Qudsiyah, beliau mengatakan bahwasanya untuk menguatkan keimanan ternyata tidak dengan dialog itu tadi. Untuk menguatkan keimanan, untuk bisa ma'rifat kepada Allah, tentu ya belajar akidah, ilmu dialog, ilmu akidah, ilmu akal tadi iya, tapi yang lebih penting dari itu semuanya ternyata adalah ini. Membaca kalamullah dan dzikir kepada Allah. Itu kata Imam Ghazali, pakarnya beliau. Bicara tentang falsafat jangan tanya Imam Ghazali, beliau jagonya dalam falsafah. Beliau filosof handal. Makanya nggak cukup orang itu pakar akidah lalu dia bisa menangis di malam hari, belum tentu. Karena hanya berputar-putar di akalnya saja tentang sifat Allah. Dia bisa mencari asmaul husna dengan fasih.
Tapi belum tentu dia di saat menyebutkan Allah adalah Maha Pengampun lalu dia menangis karena menyesali dosanya, belum tentu. Sehingga di sini memang harus ada ma'rifah bil aqli, dengan ilmu tadi, kenal Allah, Allah adalah Maha Pengasih, Allah gini ini. Kemudian ma'rifah ya, bil ruh, bil makna, bil qalb, yaitu yang menghadirkan kecintaan itu dari sini. Tapi dimulai dari itu, faham secara akalnya, baru diturunkan ke hati. Sebab ada orang yang baca Quran la yatajawazu an hanajirih. Ada orang bicara tentang kebenaran Al-Quran, ilmu, akidah, tidak melampaui tenggorokannya. Hanya pandai diskusi di meja diskusi. Makanya ulama kita melatih zikir. Makanya di sini pun juga kita ajarkan, tidak cukup kalian rajin belajar, tekuni zikir. Tekuni zikir. Zikir tengah malam, zikir habis sholat, zikir. Karena itulah yang akan mantapkan hati, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir menguatkan hati, keimanannya kepada Allah. Bahkan bisa saja orang sebagian pintas, dia karena banyak berzikir Allah beri makrifat, kenal Allah. Sehingga imannya kuat kepada Allah. Seperti Ajaiz, ibu-ibu yang tidak punya pengalaman pendidikan panjang, hanya belajar nguping, belajar kuping lah, ngaji mendengar dari sana sini. Tapi subhanallah keimanannya luar biasa. Jam 3 malam sudah bangun subuh, sholat, tahajud segala macam, puasa nggak pernah putus. Luar biasa. Kita menemukan ibunda-ibunda seperti itu. Bicara ilmu akalnya biasa-biasa saja, bahkan ya nggak banyak ngerti. Yang penting taunya Allah Maha Tunggal, selesai, Allah Maha Kuasa, gitu, Allah Maha Kasih. Untuk detail kita nggak tahu. Tapi dia ternyata hatinya benar kenal Allah. Takutnya kepada Allah telah menguasai hatinya. Nah ini. Maka kami selalu ingatkan, tidak cukup kita mengandalkan akal kita. Maka sisihkan waktu untuk menghadap kepada Allah. Imam Ghazali mengajari kita. Memohon, berzikir. Sehingga kalau ingin berjaya, kumpulkan antara fikir dengan zikir. Fikir, kecerdasan kita asah dengan ilmu yang banyak. Lalu disambungkan dengan zikir hati kita. Di sini diadakan seperti itu. Makanya keras kita kalau tidak berzikir, kita juga marah, termasuk pelanggaran. Karena zikir penting. Maka nikmati berzikir itu. Bukan sebenarnya ini adalah kewajiban pondok selesai. Enggak, rasakan nikmati berzikir kalau kita menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, menyanjung Allah dan sebagainya. Dari situlah maka muncul mahabbah yang sesungguhnya kepada Allah. Baru tampak dalam dunia nyata perilaku orang yang punya ma'rifah kepada Allah lalu muncul mahabbah di hatinya. Maka kata Imam Ibn Athaillah, wa man ahabbahu, barang siapa yang mencintai Allah, buah dari makrifat kepada Allah, bukan dipisah ya. Karena makrifah yang sesungguhnya pasti dia akan masuk pada mahabbah. Makrifah bil fikir, makrifah bil qalb tadi. Pasti akan ada mahabbah. Kalau sudah punya mahabbah, tampak dalam perilaku zahirnya juga, lam yu'thir alaihi syai'an, tidak mendahulukan atas Allah sesuatu. Artinya Allah jadi nomor satu. Allah jadi nomor satu. Sehingga perilakunya, langkah-langkahnya akan dibimbing dengan mahabbahnya kepada Allah. Dia berdagang, oke. Dia bercita-cita untuk menjadi orang paling kaya. Tapi tidak akan mendahulukan ambisinya daripada Allah. Selagi ada petunjuk dari Allah, baik langsung melalui Al-Qur'annya atau dari Nabi, difahami oleh para ulama mengatakan jangan, itu riba, haram, nggak akan dia mengambilnya. Wong dia kenal Allah kok. Dia ma'rifah kepada Allah. Dia punya mahabbah kepada Allah, membimbingnya dalam berbisnis untuk tidak melakukan yang haram. Kenapa? Menomorsatukan Allah. Ya sekarang naudzubillah, mencari rezeki hanya dapat gaji 1 juta saja, dia harus, semoga Allah berikan hidayah kepada orang seperti itu, dia harus melepas kerudungnya, dia harus meninggalkan sholat. Dan ini terjadi, telah mendahulukan selain Allah atas Allah. Berarti jauh dari mahabbah, dan itu karena jauh dari makrifah.
Jauh dari mahabbah kepada Allah. Ayo kita tata hati kita dan kita koreksi, praktek. Mendahulukan Allah. Kalau sudah tajam kesadaran akan makna ini, lalu dirasakan, maka membentuk perilakunya ini akan menjadi perilaku yang diridhoi Allah. Susah melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Karena kalau seseorang sudah mencintai Allah, Allah akan mencintainya. Dan kalau Allah mencintai hamba tersebut, Allah akan menjadi matanya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Apa maksud dari menjadi mata, menjadi tangan? Allah akan menjaga matanya. Susah melihat yang haram. Berencana melihat yang haram, batal nggak jadi. Wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Kalau sudah mencintai Allah, tidak bisa mendahulukan selain Allah atas Allah. Pasti Allah nomor satu. Dan ini perlu kita latih. Allah melarang begini, kenapa aku masih melanggar? Sehingga mereka bukan nabi yang maksum, tapi mereka hamba yang mahfud. Kama annal anbiya'a ma'sumuna fa innal awliya'a mahfudun. Seperti halnya para nabi maksum gak akan jatuh dari dosa, tapi seorang wali bisa saja berdosa, tapi dijaga oleh Allah. Lesanya dijaga. Itu kan hasilnya. Maka yang bagi kita mana? Apakah kita nunggu hasil? Oh enggak. Bukan nunggu hasil ini yang perlu bagi kita. Proses untuk mencari hasil tadi. Bagaimana kita ma'rifatullah, kenal Allah, pelajari, zikir kepada Allah, terus yang serius. Secara otomatis nanti akan muncul mahabbah, akan ada muncul buahnya ini. Jangan berhayal pengen mendapatkan buah tapi tidak pernah bercocok tanam. Buahnya ini, kalau man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Kalau sudah mempunyai kecintaan kepada Allah yang sesungguhnya, maka dia akan menomorsatukan Allah. Lam yu'thir, tidak mendahulukan alaihi atas Allah syai'a, kepada sesuatu. Ini bahan koreksi untuk semuanya. Mengaku atau merasa dirinya ingin atau salik menempuh jalan keridhaan Allah, selalu timbang, pikir, ini dilarang Allah, kenapa masih saya lakukan? Ini dilarang. Sudah dikatakan riba, kenapa saya membangkangnya, bahkan cari mendapat yang gampang, kenapa kau susah banget patuh kepada Allah? Ini gak boleh, ini dosa, kenapa masih dilakukan? Kenapa aku masih pentingkan selain Allah? Demi istri, korupsi. Demi sekolah anak, yang sekolahnya mahal, bergengsi, nyuri, bohong, dan seterusnya. Demi manusia, demi selain Allah. Berarti nggak ada mahabbah kepada Allah. Karena tidak ada ma'rifah kepada Allah. Dihubungkan dengan hikmah sebelumnya, ya nggak kenal Allah, gimana bisa kenal ikhlas? Kan sebelumnya masalah ikhlas. Ya perbuatannya adalah perbuatan sia-sia, kan begitu. Tapi bukan berarti semua orang tidak bisa bersalah. Oh enggak, bisa saja dia melakukan kesalahan, tapi saat mendengar begini ada kesadaran. Orang kaya selama ini tidak pernah mendengar hal-hal semacam ini. Dia berbuat baik, serius dia. Bicara bangun masjid, dia bangun masjid. Bicara bangun pondok, sedekah, nyantuni yatim, dia berbuat kerja maksimal. Dan cita-cita emang untuk itu. Cuman apa? Dia dengan cara yang salah. Dia masih selamat karena tidak mengerti. Maka di saat mendengar begini, insaf, astagfirullah, mulai hari ini akan saya rubah. Saya tidak boleh urusan dengan bisnis. Kepada Anda, wahai orang kaya, kami sampaikan pesan ini. Hari kemarin Anda dimaafkan. Tapi sekarang Anda akan naik pangkat. Selagi urusan dengan riba, jangan dong. Dahulukan Allah, nomor satukan Allah. Mau tidak mau akan mendahulukan Allah kalau di dalam hati Anda ada mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun. Kenapa mementingkan kepentingan istri, anak, sampai dia melanggar, ngambil yang haram. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu. Biaya kuliah anaknya dengan mencuri. Allah. Tidak kenal Allah. Sehingga mendahulukan selain Allah atas Allah. Kalah Allah.
Ini yang perlu kita lacak. Kita cermati hati kita masing-masing. Bagaimana kita dengan Allah. Ini bukan berarti orang tidak bisa berdosa, tetap berdosa iya. Tapi kesadaran di saat dia bersalah. Makanya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu bukan orang tidak bisa berdosa, bukan salah itu, bukan itu. Manusia berdosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Dia melakukan kekejian, dia sadar itu dosa, menjadikan Allah murka. Dzakarullah. Ingat Allah langsung lihat. Minta ampun kepada Allah, menyesal. Itu bukan berarti tidak bisa dosa, enggak. Kita salah, tapi di saat diingatkan, sadar. Atau mencoba koreksi diri, sadar. Bagaimana ngaku ma'rifat kepada Allah, diingatkan dalam kebaikan, malah membangkang, marah. Al-kibru batal haq. Kesombongan dalam hatinya menjadikan dia adalah jauh dari kebenaran. Nggak bisa benar orang kayak gitu. Yuk kita koreksi semua dari kita. Kita semua bisa bersalah, tapi ingat, sebaik-baik orang bersalah adalah punya kerinduan untuk baik dan menginsafi kesalahannya. Nah, berarti itu mendahulukan Allah. Kalau dia mengikuti kesalahannya terus, berarti mendahulukan hawa nafsunya. Dia punya kebiasaan jelek, terus diikuti. Diikuti. Dia tidak kenal Allah, dia tidak ma'rifat kepada Allah. Baik. Inilah, kembali lagi catatan terakhir bahasanya untuk sampai kepada mahabbah kepada Allah, prosesnya jalani dulu. Bagaimana Anda bisa ma'rifah? Belajar ilmu mengenal Allah, ilmu akidah. Yang kedua adalah biasakan kita untuk memperbanyak menyebut nama Allah, zikir. Antara akal, fikir dengan zikir gabungkan, maka akan menghasilkan mahabbah. Wallahu a'lam bissawab.